Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke layar tadi ya. Oke, seperti saya lanjutkan lagi. Prinsip yang kita pegang itu adalah yang pertama itu kita harus paham kalau tua itu pasti ya. Tua itu pasti, tetapi untuk tua itu kita bisa tunda dan itu secara keilmuan, ilmu pasti itu bisa gitu ya. Artinya diperlambat. Oke. Nah, prinsip yang kedua yang ingin kita pegang itu adalah umur itu memang rahasia Tuhan, tetapi kualitas hidup itu kan kita sendiri nanti yang tentukan gitu ya. Kita nggak bisa tentukan umur kita berapa, panjang pendeknya, kapan kita meninggal, tapi kalau seperti apa kita hidup, kualitas yang ingin kita capai itu bisa kita yang menentukan ya, atau kita rancang atau kita buat. Nah, dan terakhir adalah usia memang takdir, ya, tidak bisa diperpanjang maupun diperpendek, tetapi pada prinsipnya harapan hidup itu bisa diperpanjang. Jadi kita itu kan belajar tentang ilmu kesehatan, pengobatan segala macam, itu kan tujuannya sebenarnya bukan memperpanjang usia ya, tapi memperpanjang harapan hidup. Ya, kita memperpanjang. Makanya ada istilahnya harapan hidup orang Indonesia, ada namanya harapan hidup orang Eropa. Nah, itu katanya sekarang itu malah orang Indonesia harapan hidupnya lebih pendek dari orang-orang Eropa, gitu ya. Kenapa? Karena kita sekarang itu kurang merawat tubuh katanya, ya, kurang merawat kesehatan kita. Nah, paling tidak tiga ini dulu prinsip dasarnya yang akan jadi kita pegang. Kenapa kita harus memiliki lifestyle yang baik, yang sehat gitu ya, healthy lifestyle. Oke, konsepnya yang kedua, prinsipnya setelah tiga hal tadi, ini khususnya bagi yang Muslim ya. Kalau yang Bapak Ibu yang non Muslim, silahkan nanti disesuaikan saja. Tapi bagi kita yang Muslim, itu dalam menjaga kesehatan itu ada dua paling tidak konsep yang harus kita pegang. Nah, jadi yang pertama itu konsepnya adalah makanlah ada di surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 168, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Jadi Allah itu menyuruh kita itu rezeki itu cuman yang baik-baik saja yang dimakan. Nah, ini konsep sehat yang pertama. Yang kedua itu ada di hadis riwayat Muslim, yaitu penyakit adalah perut adalah sumber penyakit dan menahan diri dari makanan adalah obatnya. Nah, ini konsep paling dasar menjaga kesehatan gitu ya. Menahan diri dari makanan itu paling tidak itu ada dua makna di situ ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ya benar-benar menahan diri tidak makan, gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan kemarin baru saja di bulan Ramadan. Ya, benar-benar menahan diri tidak makan dan ternyata sekarang itu kan sudah ada penelitian yang mungkin saya rasa Bapak Ibu sudah tahu. Ya, siapa itu yang peneliti Jepang itu yang meneliti bahwa ketika kita itu berpuasa lebih dari 8 jam atau bahkan lebih dari 12 jam, ternyata tubuh kita itu akan mengumpulkan sel-sel mati, kotoran-kotoran dan itu yang akan dilahap ya, yang akan dilahap dimakan oleh sistem yang ada di tubuh kita. Nah, makna yang kedua menahan diri dari makanan itu adalah menahan diri dari makan makanan yang tidak baik, tidak sehat atau tidak toyib ya. Ya, ini ada yang namanya Pak M Toyib ya. Maksud saya tidak nyinggung ya. Siap. Uh, itu yang kedua konsepnya bahwa kalau yang pertama tadi kita benar-benar tidak makan dalam waktu tertentu, artinya kita disuruh berpuasa. Yang kedua, kita itu memang harus menahan diri dari makanan-makanan yang tidak sehat. Artinya kita hanya memakan makanan yang baik, makanan-makanan yang sehat. Nah, dan biasanya nih kadang-kadang nih ada mindset yang keliru di masyarakat kita ya. Mindset yang keliru di masyarakat kita itu apa? Di antaranya ini sebagian orang saja, saya rasa yang di sini tidak mungkin. Jadi masih ada kadang itu mindsetnya itu biar gendut asal sehat, gitu ya. Gemuk itu lucu dan imut, jadi dia merasa fine-fine aja kalau dia itu gendut, gemuk gitu ya, karena biar dianggap imut, lucu. Nah, ada lagi sebagian orang itu punya pemahaman perut buncit itu kan lambang dia makmur hidupnya. Padahal kan belum tentu ya. Kalau orang
seorang terapis, orang kesehatan harusnya paham orang perut buncit itu indikator kebiasaan makan sebelum tidur. Itu paling sering adalah seperti itu. Kemudian ada lagi istilah wajib menghabiskan makanan biar nggak mubazir. Jadi dipaksain makan sampai dia berlebihan. Nah, kalau saya sih tidak ya. Tapi mungkin kalau yang lain punya pendapat lain silahkan. Kalau saya punya pendapat, ya memang eh, makanan berlebih dibuang itu mubazir dosa gitu ya. Tetapi kita makan secara berlebihan itu juga dosa. Kalau bagi saya begitu ya. Di antara dua hal ini dua-duanya punya mudarat gitu. Lalu mana yang dipilih? Kan kalau kita di dalam kaidah Islam itu pilihlah mudarat yang kecil. Kalau menurut saya mudarat terkecil itu kalau ketika dalam ada makanan berlebih sisa itu mudarat terkecil itu ya sudah kalau harus dibuang dibuang saja gitu. Daripada kita memaksakan diri makan sudah kenyang dipaksain makan. Kenapa? Ya kalau kita buang mubazir dosa, tapi di sisi lain ada hadis mengatakan makanan yang terbuang itu ya yang berlebihan itu adalah rezeki dari untuk ya binatang-binatang yang lain gitu ya. Sementara kalau kita memaksakan diri untuk makan itu berarti kita menzolimi diri sendiri. Ya, maka solusinya adalah ya kalau dalam kondisi seperti itu ya udah jangan dihabiskan dipaksa menghabiskan kalau memang tidak bisa, kalau memang sudah kenyang, kalau memang sudah ini dibuang tapi nanti komitmen, tapi nanti berazam bahwa next selanjutnya tidak seperti itu lagi, begitu ya. Selanjutnya harus di apa namanya? Harus kalau makan itu kira-kira, kalau masak itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kenapa? Karena yang namanya sehat itu kan ada indikatornya. Indikator kesehatan itu seperti apa? Indikator kesehatan fisik itu, yang pertama kita berat badan itu kan harus ideal. Ya, rumusnya sederhana sekali. Rumus berat badan ideal itu paling simpel yang bisa kita pakai adalah tinggi badan dikurangi 100. Disitulah ketemu kilogramnya. Bisa ada toleransi 10% nggak masalah. Toleransi lebih 10% dari itu kurang 10% dari itu. Ya. Kalau perempuan itu memang idealnya toleransinya bisa sampai 5% seperti itu ya. Maksudnya begini, ketika kita tinggi badan itu 165, berarti berat ideal kita itu ada di kisaran 65. 165 dikurangi 100 ya. Jadi ketemunya 65. Kalau beratnya 150 berarti berat idealnya berapa? Berat idealnya berarti 150 dikurangi 100, maka ketemu 50 kg. Itu berat idealnya. Ya. Maka secara kesehatan berat badan ideal itu salah satu standar indikator berat badan kita itu ideal. Kesehatan ya sehat. Nah, terus ada lagi misalnya yang kita tahu kolesterol total itu harus kurang dari 200 mg per desiliter. Gula darah sewaktu tanpa puasa harus kurang dari 200, kalau dengan puasa itu kurang dari 130. Asam uratnya sekian, ya, trigliseridnya maksimal 150 dan lain-lain. Inilah indikator-indikator yang namanya kesehatan fisik ya, kita tahu. Jadi kalau di luar indikator ini jangan pernah merasa sehat atau aman. Nah, sayangnya bagaimana? Sayangnya itu sekarang itu yang jadi problem adalah hajat hidup sumber makanan kita itu tercemar. Terus, oh iya ada satu lagi. Terus gimana tuh Pak kalau yang dia badannya indikatornya tidak masuk ke indikator kesehatan, tetapi dia tidak merasa sakit, tidak tumbang, tidak ini. Kira-kira itu apa namanya? Ada yang tahu nggak namanya apa? Boleh dinyalakan sebentar mic-nya kalau memang ada yang mau jawab ya. Jadi kalau ada yang dia tidak masuk ke standar indikator kesehatan normal, tetapi dia tidak sakit, tidak merasa sakit, tidak merasa, misalnya badannya obesitas sampai 100 kilo, 120 bahkan mungkin itu, tapi dia ngerasa sehat-sehat aja, ya, dia merasa fine-fine aja, tidak ada kelainan. Dalam ilmu kesehatan itu yang saya tahu itu namanya asimptomatik, ya. Asimptomatik itu orang yang sebenarnya dia tidak sehat, tapi dia terlihat sehat. Atau
ada juga yang mengatakan dorman. Jadi dia punya indikator atau masalah kesehatan yang dorman, ya. Eh, kayak orang setengah sehat, setengah sakit, atau orang yang sehat tapi dia sewaktu-waktu bisa sakit, ya. Maka hati-hati. Mayoritas orang Indonesia itu pada kondisi asimptomatik, ya. Mayoritas orang Indonesia itu pada kondisi asimptomatik. Nah, masalahnya apa? Tadi yang pertama itu masalahnya adalah hajat hidup dan sumber makanan kita itu makin lama makin tercemar bahan kimia berbahaya. Baik darat, laut, dan udara. Terus resiko penyakit menular itu secara genetik sel kanker itu semakin tinggi. Ya. Nah, banyak juga yang tidak sadar bahwa kebiasaan tertentu di masa muda itu nanti di hari tua dapat jadi masalah serius. Yang sudah tua udah ngerasain tuh, kenapa dia kok kesehatannya seperti ini? Oh, kebiasaannya apa dulu waktu muda? Yang masih muda ini yang belum ngerasain, ini kadang-kadang suka menyepelekan ya, tidak mau mengantisipasi sejak dini, ya. Dan juga nanti ada kondisi tubuh yang berhenti memproduksi enzim-enzim tertentu, sehingga nanti semakin tua semakin banyak keluhan kesehatannya. Kenapa? Enzimnya sudah berkurang atau berubah. Dan ada resiko kesehatan yang lainnya, ya. Nih misalnya nih, kita sekarang itu sebenarnya kondisi sampah plastik di Indonesia itu tuh sudah sangat mengkhawatirkan. Tapi tidak banyak yang mau bahas itu, kenapa? Kan enggak tahu saya sebabnya. Katanya karena nanti mengganggu industri tertentu lah dan segala macam, ya. Tapi ada riset mengatakan orang Indonesia itu paling banyak makan mikroplastik, ya. Ya, nih kalau kita lihat nih, makanan laut kita itu sebenarnya rentan tercemar, ya. Mikroplastik itu sudah menyusul atau masuk ke rantai makanan kita, ya. Nah, di Indonesia itu penderita sel kanker itu makin lama makin meningkat. Nah, ini masalah-masalahnya, ya. Nah, ini, aduh, bagaimana menghapusnya ini ya? Saya jadi bingung. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu nanti coba riset singkat ya di ini, di Google aja lah gitu ya, atau di AI terserah. Ada sebuah penelitian katanya bahwa ternyata orang Indonesia itu paling banyak mengkonsumsi mikroplastik di dunia. Berapa banyaknya? Itu katanya 15 gram per bulan. Nih, ya. Kurang lebih 15 gram per bulan. 15 gram itu seberapa Bapak Ibu? 15 gram itu setara dengan satu kartu ATM. Coba Bapak Ibu kalau punya ATM di dompetnya diliatin. ATM-nya aja, nih kayak gini ya. Jadi, kebayang nggak Bapak Ibu, bahwa rata-rata orang Indonesia, berarti itu saya dan teman-teman semua ya, dan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ternyata rata-rata orang Indonesia itu nelen plastik sebanyak ini. 1 bulan, ya. Dalam 1 bulan akumulasinya. Ya memang semua nanti mungkin ada yang keluar lagi, tapi sebagiannya itu nanti dia mengendap di dalam darah. Ya. Orang Amerika itu katanya itu cuma 4 gram. Ya, cuma 4 gram saja kalau orang Amerika. Nah, kebayang nggak? Kenapa kita kok bisa lebih banyak dari orang Amerika? Ya, makan plastiknya. Dari mana sumbernya? Sumbernya ini dari makanan laut, ikan, udang, dan makanan lainnya. Dari air minum ya, air minum itu apalagi yang pakai PAM itu juga salah-salah dia bisa tercemar dari pipanya, perpipaannya ya, dari perpipaannya. Bahkan garam dapur yang dari garam biasa, yang dari tambang di pinggir pantai itu plastiknya sudah ternyata banyak tinggi sekali. Bahkan penelitian terbaru katanya bahkan di Jakarta itu air hujan aja itu sudah mengandung mikroplastik. Ya. Mikroplastik itu dari mana? Mikroplastik itu dari plastik yang dibuang bertahun-tahun yang lalu, sekarang itu baru mulai terurai.
baru mulai pecah-pecah, baru mulai dia terbagi kecil-kecil gitu ya. Itu pun baru mikro, belum lagi masuk kategori nano. Dan sekarang itu sampah yang baru dibuang sekarang itu dia jadi mikroplastiknya nanti 10-20 tahun lagi. Jadi kita stok mikroplastik kita itu masih banyak sekali ya Bapak Ibu. Maka hati-hati. Kenapa? Karena ternyata mulai penelitiannya itu sudah mulai ada bahwa sekarang itu stroke itu juga 60% diduga disebabkan oleh sumbatan mikroplastik. Jadi bukan lagi kolesterol, bukan lagi gula, tapi mikroplastik Bapak Ibu. Ya. Ada studi menunjukkan bahwa individu dengan mikroplastik di plak arterinya punya kemungkinan 4,5 kali lebih tinggi mengalami serangan jantung dan stroke. Ya. Studi seperti itu. Jadi permasalahan, jadi gimana nih? Kalau kita kolesterol tinggi, kalau kita lemak darah tinggi, itu kan obatnya ada ya. Ya paling simpel minumlah simvastatin ya. Atau yang lain lah. Atau herbalnya apa? Herbal banyak juga. Gula darah tinggi juga ada obatnya. Paling cepat suntik insulin misalnya kalau mau cari jalan pintas. Tapi kalau di tubuh kita banyak mikroplastik, banyak plastik, apa Bapak Ibu obatnya? Belum ada ya. Sampai sekarang itu belum ada, ya. Makanya ini hati-hati. Makanya kita itu sekarang ngelola sampah pun harus hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan hal sepele kita sampah yang kita buang sembarangan itu, sampah plastik terutama ya, itu ternyata kita buat kezoliman yang besar. Kenapa? Merusak lingkungan, dimakan oleh ikan, terserap oleh tanaman, dimakan lagi orang lain, akhirnya dimakan kita sendiri kayak gitu ya. Dimakan kita sendiri. Maka kelolalah sampah dengan baik ya. Lalu kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya ternyata di zaman sekarang itu kan hidup itu serba racun, sulit sekali menghindari racun. Sehati-hatinya kita itu susah sekali menghindari racun. Hampir semua sumber makanan yang ada di pasar yang kita makan setiap hari itu kan racunnya ada semua. Coba sebutkan apa yang kita makan tiap hari. Ya, saya bisa sebutin racunnya apa. Ikan laut sekarang itu isunya yang terbukti tinggi timbal dan mikroplastik. Ya, telur ayam, nah, diduga banyak hormon sintetis. Produk pertanian, pestisidanya tinggi, ya. Dan juga termasuk mikroplastik yang masuk dari saluran irigasi. Jadi ternyata mikroplastik ini bisa terserap sampai ke buah-buahan. Ya. Maka di zaman sekarang ini kesimpulannya rutin melakukan detoksifikasi itu sudah jadi kebutuhan pokok bagi masyarakat modern untuk jaga kesehatan. Kenapa? Masyarakat modern itu tidak bisa, sangat sulit sekali untuk menghindari namanya racun. Walaupun Anda tinggal di kota besar, tidak pernah ke sawah, tapi makannya dari mana? Ya, kalau Jogja ini mungkin dari sawah sekitarnya, dari kebun di perkebunan di lereng Merapi, Merbabu sana. Dan itu saya tahu sendiri dan Pak Yon mungkin juga tahu ya bagaimana kebanyakan petani itu menggunakan pestisida seperti apa. Ya. Belum lagi racun rumput. Nah, racun rumput itu sekarang kan hampir setiap rumah tangga punya racun rumput ya. Padahal itu karsiogeniknya tinggi sekali, ya, karsiogeniknya tinggi sekali. Maka detox itu sudah jadi sebenarnya kebutuhan rutin, ya. Sering-seringlah melakukan detox. Maka detox itu masukkan agenda atau anggaran untuk detox itu harus ada. Dan secara garis besar, detox itu terbagi jadi dua bagian ya Bapak Ibu. Ada yang namanya detoksifikasi saluran pencernaan, ya, itu umumnya dengan serat pangan ya. Dan juga detoksifikasi darah atau sehingga nanti level ke sel tubuh dengan antioksidan atau terapi-terapi untuk mendetoks darah. Ya. Apa terapi Bapak Ibu? Ya, paling bagus, paling jos, paling hebat ya bekam, ya. Makanya bekam itu sekarang semakin akhir harus semakin rutin. Tidak ada
metode terapi lain untuk mendetoksifikasi yang lebih bagus dari bekam selain cuci darah. Ya, nauzubillah kalau harus cuci darah ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang contoh situasi dan kondisi yang sering tidak disadari. Ya. Apa saja itu? Nah, oke, baru bisa dibersihkan ya. Oke, contoh situasi dan kondisi yang sering tidak disadari apa? Pertama, ini yang paling sering adalah produksi kolagen alami dalam tubuh itu ternyata terus-menerus turun di usia mulai 25 sampai 30 tahun dia mulainya itu. Ya. Jadi kalau usia 20 tahun itu tubuh masih full bisa memproduksi kolagen. Ya, tapi mulai 25 tahun itu rata-rata ya sudah mulai turun 1,5% per tahun. Di usia 30 tinggal 92%, di usia 35 tinggal 85%, di usia 40 tinggal 77%. Makanya kenapa di usia 30 tahun sampai 35 tahun itu rata-rata orang mulai keriput. Kenapa? Secara alami tubuh sudah tidak mampu memproduksi kolagen lagi. Kolagen itu produksinya di mana? Di hati ya, di liver. Ya. Maka sejak umur 30-an itu idealnya adalah kita sudah mulai pertama meningkatkan asupan yang sebagai bahan baku produksi kolagen. Yang kedua sedapat mungkin ya konsumsi langsung kolagen dari luar. Ya. Itu sebaiknya dimulai dari usia 30 tahun. Ya. Mulai mengkonsumsi sumber kolagen eksternal. Nah, berapa banyak yang menyadari hal ini? Ya. Wanita yang melahirkan lebih dari 2 kali itu beresiko tinggi dari tua. Jadi bapak-bapak kalau anaknya lebih dari 2, istrinya disupport kalsiumnya ya. Ibu-ibu juga harus menyadari kalau punya anak lebih dari 2, itu resiko tinggi terkena osteoporosis di hari tua. Ya. Seperti dampaknya apa? Bungkuk lah, nanti kakinya sakit lah, lututnya, kemudian sering ngilu nanti, ya. Itu lebih tinggi dari laki-laki untuk ibu-ibu yang banyak melahirkan ya. Kenapa? Ketika hamil dan ketika menyusui, disitulah cadangannya itu dikuras oleh anaknya gitu ya. Ketika dia hamil dan menyusui. Kemudian menurunnya produksi hormon atau enzim tertentu setelah usia 25 tahun. Nah, ini punya nanti masalah metabolisme lain. Contoh aja hormon pertumbuhan. Itulah kenapa kalau sudah di atas 25, itu tubuh mulai tidak bisa menahan efek dari kolesterol, gula, dan lainnya yang berlebihan ya. Karena dulu kalau sampai umur 25, gizinya itu dibagi 2 untuk pertumbuhan dan untuk aktivitas. Tapi ketika sudah nanti lebih dari 2 mulai peralihan. Lebih dari 30 itu sudah mulai pertumbuhan berhenti. Maka makan itu sebenarnya sudah tidak boleh sebanyak kita usia 25 ke bawah. Disesuaikan. Kalau tidak jadi penumpukan, jadi beban. Karena sudah tidak dipakai untuk tumbuh lagi, digunakan hanya untuk merawat dan aktivitas. Belum lagi nanti kebiasaan buruk seperti misalnya ngerokok ya, walaupun mungkin banyak yang mendebat ini, suka begadang dan lain-lain. Orang yang kena diabetes itu sebenarnya ternyata tidak hanya masalahnya itu banyak konsumsi gula ya Bapak Ibu, tetapi dia juga pankreas itu rusak bisa diawali dari livernya yang rusak, dan liver itu rusak diawali dari kebiasaan bergadang. Kenapa? Orang begadang, detoksifikasi liver dan ginjal terganggu. Ya. Walaupun dia menggantinya tidur di siang hari, tapi di siang hari tidak ada detoksifikasi. Detoksifikasi itu terjadi jam 10 sampai jam 1 malam. Maka itulah waktu terbaik buat tidur. Ya. Kalau jadi kebiasaan bertahun-tahun nanti jadi bom waktu. Dan banyak lagi lainnya. Nah, ini situasi yang sering tidak disadari. Ya. Ada riset yang menunjukkan bahwa orang yang sering begadang itu lebih rentan terkena gangguan fungsi otak dan gangguan tidur. Ini risetnya sudah sahih ini ya. Insomnia jangka panjang, begadang juga bisa dapat menimbulkan gangguan mental, depresi dan kecemasan lebih mudah. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan begadang itu nanti bisa merusak manajemen waktu sehingga nanti banyak lagi efek berantai lainnya.
ya. Ujung-ujungnya nanti merusak otak juga. Ya. Dampak buruknya apa? Ya, saya pikir ini kita semua sebenarnya sadar, ya. Tahu gitu ya, tapi mungkin masih belum tergerak, banyak yang belum tergerak untuk menghindarinya. Ya, orang gampang begadang, berat badan mudah meningkat, ya. Terjadi penuaan dini, terlihat lebih tua dari orang-orang seusianya, ya. Mudah lupa dan sulit konsentrasi, meningkatkan resiko kanker, resiko gangguan mental, sistem imunnya turun dan produksi hormonnya terganggu, ya. Meningkatnya resiko penyakit akibat kerusakan hati, jantung, dan stroke ini lebih tinggi 2 kali lipat daripada orang yang bisa menjaga tidurnya. Jadi apa penyebab fisik itu kelihatan cepat tua? Ya, memang ini tua secara fisik ya, bukan secara usia. Orang tua secara fisik itu penyebabnya paling utama adalah sering konsumsi gula berlebih. Yang kedua hormonal, kolagen menurun, sering emosi, ya sering emosi cepat tua. Kenapa? Karena nanti dia banyak menguras energi. Banyak menguras energi. Solusinya apa? Maka kalau konsumsi gula berlebih batasi kalori. Jadi kalorinya harus dibatasi kalau tidak masuk usia paruh baya itu. Apa itu kalori? Nah, kalori itu 3 ya Bapak Ibu. Yang disebut kalori itu pertama adalah gula, yang kedua adalah lemak, yang ketiga karbohidrat. Jadi 3 hal ini bukan tidak boleh, tetapi harus disesuaikan dengan aktivitas Bapak Ibu. Kalau aktivitas tinggi, makan kalori tinggi tidak masalah, ya. Tapi kalau kerjanya banyak duduk, aktivitasnya tidak banyak, maka jangan kalori ini berlebihan. Kalau masalah hormonal ini bagaimana solusinya? Olahraga ya. Kemudian perhatikan asupan enzim. Nah, enzim ini yang paling orang sering lupa atau mungkin tidak sadar atau mungkin tidak tahu. Ya. Orang semakin lanjut usia harus semakin memperhatikan asupan enzim. Yang ketiga nanti detox. Ya, dari mana enzim nanti kita bahas selanjutnya. Kolagen menurun, maka nanti harus perhatikan sumber-sumber kolagen. Sering emosional ya, kalau di terapi itu holistic healing nanti masuknya ya. Terapi emosi dan juga nanti bisa detox ya Bapak Ibu ya. Solusinya bagaimana? Nah, ini ya memang pilihan ya Bapak Ibu, tapi kalau saya menyarankan sedapat mungkin sebaiknya kita itu produksi sendiri sumber makanan kita. Walaupun tidak 100%. Mungkin cuma bisa sayurnya aja sebagian, ya udah produksi, udah mengurangi kemungkinan kita mengkonsumsi racun. Jadi memproduksi makanan sendiri itu niatnya bukan untuk menghemat uang belanja ya, yang utama Bapak Ibu, itu efek sampingnya. Tapi yang paling penting adalah memastikan kita itu banyak memakan sumber makanan yang bersih, ya. Yang kedua, kalau tidak bisa produksi ya berarti belilah bahan makanan yang terjamin organik dan sehat. Ya. Siapa yang di sini biasa makan beras organik? Coba tanyakan. Yakinkah Bapak Ibu sekalian kalau beras yang Bapak Ibu makan itu organik, bebas pestisida, bebas. Kenapa? Kan makanan yang paling porsinya kita banyak makan itu nasi. Berarti yang harusnya paling diperhatikan dan dijamin dan kita harus pastikan sehat itu adalah beras, ya kan? Pertanyaannya berasnya Bapak Ibu organik tidak? Ya. Baru nanti sayurnya, ikannya ya dan segala macam. Nah, yang ketiga kalau memang produksi sendiri tidak bisa, beli bahan makanan yang terjamin organik juga sulit, maka ada solusi ketiga apa? Harus rutin melakukan detoksifikasi ya dan mengkonsumsi suplemen makanan yang bernutrisi tinggi atau sekarang itu populer dengan istilah superfood. Ya. Bapak Ibu superfood kira-kira insya Allah sudah tahu ya. Superfood, apa itu superfood? Superfood itu makanan yang bisa jadi dia sudah diproses atau dia masih alami tetapi dia dalam jumlah kecil, nutrisinya itu sangat-sangat tinggi. Bisa berkali-kali lipat yang volume makanan lainnya.
Nah, yang ketiga atau yang keempat adalah rajin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Kenapa harus rajin berolahraga, Bapak Ibu? Ini kan pertama konsepnya adalah kita harus jaga bobot ideal. Kenapa harus jaga bobot ideal? Kenapa? Karena orang itu kondisi kesehatan paling prima adalah pada posisi berat badannya ideal. Dia di atas itu dan di bawah itu adalah kondisi rentan, lebih semakin rentan dengan penyakit. Nah, ketika memang belum tercapai ideal, satu-satunya cara yang paling ideal dan murah meriah untuk meminimalisir efek kesehatan negatifnya itu adalah olahraga, Bapak Ibu. Ya, olahraga. Kenapa? Di situ dia menstimulus potensi tubuh dan sekaligus detox rilis secara perlahan-lahan. Lalu kalau ingin produksi sendiri sumber makanan Anda, maka manfaatkanlah pekarangan Bapak Ibu sekecil apapun ya. Ada nanti namanya konsep urban farming. Urban farming itu kita menanam apapun dengan lahan sempit di perkotaan ya, khususnya itu yang tinggal di perkotaan punya lahan sempit, bagaimana caranya memaksimalkan lahan yang ada atau bahkan tanpa lahan, tapi kita bisa produksi makanan secara maksimal ya. Diet seimbang dan konsumsi makanan yang terjamin organik. Jadi sedapat mungkin kita harus ketahui kualitas sumber makanan Anda. Makan ayam, ayamnya makanannya organik nggak nih? Jangan-jangan disuntik hormon penggemuk. Jangan-jangan ayam petelurnya disuntik hormon estrogen sintetik supaya dia nelor. Nah, akhirnya nanti itulah kenapa dicurigai ya, dicurigai kenapa sekarang banyak anak-anak perempuan sekarang itu dietnya tidak teratur. Haid ya. Haidnya itu tidak teratur. Kenapa? Salah satu yang paling dicurigai adalah kebiasaan makan telur dan ayam yang sering diberi hormon sintetik ya. Hormonnya numpuk kemudian masuk ke tubuh kita melalui telur yang dimakan dari kecil sampai dia dewasa. Gitu ya. Juga ayam yang dimakan, ayam itu kan berarti kan hormon pertumbuhannya tidak stabil, dimakan oleh anak kita dari mulai dia balita sampai dewasa, makanya mudah sekali obesitas, pindah dia. Ya. Jadi banyak pilihan produk yang bisa rutin lakukan detox ya. Kalau tidak bisa produksi sendiri, kemudian susah nyarinya, maka rajin-rajinlah melakukan detox. Ya. Atau mengkonsumsi suplemen yang punya efek detox yang bagus. Dan yang keempat itu rajin olahraga dan menerapkan pola hidup yang sehat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa kalau mau mendapatkan slide ini besok saya kasih aksesnya ya. Terus nutrisi apa yang perlu diperhatikan? Nah, kalau kita kalau waktu SD kan dulu diajari 4 sehat 5 sempurna ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya sekarang pengen Bapak Ibu kita mulai sekarang, apalagi yang sudah usia mulai parubaya dan seterusnya, itu harus perhatikan lebih detail Bapak Ibu. Ya. Memang kalau 4 sehat 5 sempurna sudah bagus, tapi Bapak Ibu coba perhatikan lagi lebih detail. Pertama, kalori ini harus terkendali, tidak boleh sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mau makan itu dilihat ini kandungan dominannya apa. Oh gula berarti kalori tinggi. Oh karbo berarti kalori tinggi. Oh lemak, minyak, mentega itu kalori tinggi. Harus dikendalikan. Ya, kendalikan itu bagaimana? Sesuai aktivitas kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memang aktivitasnya tinggi, mohon maaf ya. Misalnya yang kerja tukang misalnya ya, atau yang banyak kerja fisik lah di sawah seperti itu. Nggak masalah kalorinya itu diperbanyak ya. Tapi kalau tidak kerjanya kantoran, maka kalori itu disedikitkan. Maka banyakin yang lain, diganti dengan yang lain. Yang kedua antioksidan. Antioksidan secara simpel sebenarnya vitamin ya, tapi secara spesifik nanti ada lagi pembagian yang lain. Tapi intinya banyaklah makan sayuran yang ada antioksidannya.
Yang ketiga protein, sumber asam amino, karena ini pembentuk sel tubuh secara umum. Ya, supaya regenerasi sel tubuh kita itu baik. Tidak cepat keriput, tidak cepat lemah. Kemudian ada lagi mineral esensial, ada lagi namanya kalsium, enzim, kolagen, dan serat. Yang terakhir adalah probiotik sesekali. Ya, nah terutama ini saya pengen Bapak Ibu perhatikan di kolagen dan enzim ini ya Bapak Ibu. Ini yang sering orang luput ya, sering suka luput ya. Terutama enzim ini. Bapak Ibu saya sarankan mulai sekarang setiap hari usahakan setiap hari ada sumber enzim yang masuk ke dalam tubuh. Ya, supaya apa? Hormonnya stabil ya, nanti sampai hari tuanya. Termasuk di situ hormon insulin, penyebab diabetes dan hormon yang lain. Ya. Kemudian kolagen, kolagen itu baik yang langsung kolagen maupun bahan tidak langsung. Serat. Nah, serat ini juga harus diperhatikan, probiotik. Nah, jadi kalau makan tiap hari itu Bapak Ibu checklist lah. Kalorinya bagaimana, berlebihan tidak. Antioksidannya sudah ada, oh ada. Protein ada, mineral dari mana? Oh ada sumber mineralnya. Sumber mineral itu apa saja? Nanti kita bahas. Ya. Kalori yang terkendali. Nah, ini makanya konsep sebenarnya kalau Bapak Ibu ya. Diet itu konsepnya sederhana sebenarnya, ya. Konsep dasar diet berat badan itu adalah kalori in harus sama kalori out. Ya. Artinya kalori input kalori itu harus selaras dengan output. Makanya makan kalori harus seimbang dengan aktivitas. Orang kegemukan itu rata-rata karena kalori in masih lebih besar dari kalori out. Tapi saya makannya sedikit loh Pak. Iya makannya sedikit tapi geraknya juga jauh lebih sedikit. Maka tetap terjadi kegemukan. Ya. Maka seimbangkan asupan kalori dengan aktivitas fisik. Ya. Tapi saya tidak kenyang kalau makannya nggak banyak. Maka yang dibanyakin bukan kalori tetapi serat. Ya. Konsep kalori gini Bapak Ibu. Kalori itu kalau sudah masuk ke tubuh, dicerna oleh tubuh, dia tidak akan pernah keluar dari tubuh sebelum Anda bakar dengan aktivitas. Ya. Kalori itu kan nanti kalau kita makan jadi energi. Energi di dalam tubuh tidak dipakai, maka nanti dia terkonversi jadi cadangan energi. Ya. Cadangan energi apa? Cadangan energi ya lemak. Ya. Maka perbanyaklah konsumsi serat pangan kasar. Kalau Anda pengen makan kalori sedikit tetap kenyang, banyakin serat. Kenapa? Karena kalau serat, berapapun yang kita makan, serat itu, besok 1 kali 24 jam, kalau pencernaan Anda normal, pasti keluar semuanya tidak ada yang tertinggal. Kan kita cuma pengen efek kenyangnya ya. Kita cuma pengen efek kenyangnya, tetapi kita pengen minim dari efek lainnya, kegemukannya. Maka perbanyaklah serat. Ya, antioksidan. Nah, antioksidan ini mengikat dan menarik radikal bebas keluar dari tubuh sekaligus sumber vitamin. Kalau sumber alaminya itu ada sayur dan buah, ya. Biasanya nih kaidah umumnya, walaupun ini tidak berlaku pasti, tapi kaidah umumnya biasanya sayuran itu semakin pekat warnanya cenderung semakin tinggi antioksidannya. Dan biasanya juga rasanya makin nggak enak. Ya, kol ungu dengan kubis ungu dengan kubis yang putih lebih sepet kubis ungu, ya. Ubi ungu dan ubi kuning juga lebih sepet ubi ungu. Tapi antioksidannya lebih tinggi yang warna ungu, ya. Jadi konsekuensinya memang begitu, makanya pilihan mau pilih rasa atau pilih khasiat, ya. Kalau kami di Alifa itu ada namanya Alifa Spirulina Plus ya, ini sumber vitamin juga. Nah, asam amino itu unsur utama pembentuk sel jaringan lunak, ya. Supaya regenerasi sel semua organ jaringan lunak. Lunak itu ya paru-paru, jantung, tubuh, daging, pembuluh darah, ginjal, juga di persendian ya, tulang rawan juga itu kombinasi dengan ini. Itu semua butuh asam amino. Sumbernya apa? Kacang-kacangan paling tinggi, ikan, telur, rempah-rempah. Rempah-rempah itu asam aminonya tinggi loh. Jadi makanan tinggi rempah itu bagus. Paling banyak makin banyak rempahnya itu sebenarnya insya Allah makin bagus. Ya. Nah kalau mineral ini dari mana dapatnya Bapak Ibu? Mineral itu dapatnya dari garam-garaman ya. Terutama garam Himalaya itu bagus.
Susu dan kacang-kacangan juga ada. Ya. Kalsium. Nah, kalsium ini unsur utama pembentuk tulang. Nah, ini nanti Bapak Ibu, kalsium dan asam amino ini termasuk besok, ini di materi besok kita bahas. Ini bahan utama untuk memperbaiki masalah kerusakan organ. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Ya, besok kita bahas juga ini. Sumber alaminya apa? Kacang-kacangan, susu, spirulina, kemudian ada juga dari kelor itu paling bagus. Spirulina, kelor itu termasuk superfood ya, superfood. Nah, ini saya pengen bahas masalah enzim ya, agak sedikit banyak dan yang lain. Kenapa penting ini enzim ini penting untuk kestabilan hormon dalam tubuh. Hormon apa? Semua hormon, hormon kesuburan, hormon pertumbuhan, hormon metabolisme, hormon enzim itu sumbernya dari mana? Sumber enzim itu biasanya dari bahan alami. Nomor satu yang paling bagus adalah madu ya. Madu. Toh makanya kita kalau dalam Islam juga disarankan banyak mengkonsumsi madu. Yang kedua, buah dan sayur yang masih segar. Yang tidak melalui proses pemanasan. Sayur itu sayur yang dijadikan lalapan. Itu masih memiliki enzim. Ya. Pisang selagi dimakan tanpa melalui proses pemasakan atau pemasakan dengan itu, dia tidak hanya jadi sumber serat dan vitamin, tapi juga jadi sumber enzim. Tapi kalau udah digoreng, udah direbus, enzimnya hilang. Ya, gitu. Dan juga nanti ada makanan hasil fermentasi yang juga tanpa proses pemanasan. Misalnya kayak apa? Kayak yogurt. Ya, tempe juga. Tempe itu masih ada enzimnya kalau kita makan tidak dimasak, sebelum digoreng, sebelum dibacem. Kalau sudah dimasak, sudah enzimnya sudah tidak ada. Dapat yang lainnya saja. Maka oleh sebab itu saya sarankan Bapak Ibu tiap hari maka cobalah pastikan kita mengkonsumsi sumber enzim. Ya. Itu juga nanti mempengaruhi kekencangan kulit dan segala macam. Ya. Pastikan tuh tiap hari apa? Oh, kalau bisa minum madu setiap hari. Kalau nggak ada, pastikan makan buah atau sayur segar. Ada sayur yang dilalap lah. Atau yang lain. Usahakan setiap hari harus mengkonsumsi makanan-makanan sumber enzim. Nah, kolagen. Kolagen itu untuk apa? Kolagen itu sebenarnya perekat seluruh sel tubuh, baik itu sel lunak maupun sel keras. Tulang maupun kulit. Ya, agar organ itu lebih kuat. Nah, ibaratnya gini, kalau dalam sebuah bangunan, tubuh kita itu bangunan, ya, tubuh kita bangunan, protein itu adalah batu batanya, ya. Kalsium itu adalah tulangnya, ya, tulang bangunan itu apa? Besi-besinya itu, ya. Kolagen itu di mana? Kolagen itu semennya, Bapak Ibu, yang merekatkan batu bata satu dengan yang lainnya. Semakin bagus kolagennya, semakin bagus semennya. Maka Bapak Ibu akan semakin kencang organ-organnya, sel-sel tubuhnya, jaringannya. Nah, itulah pentingnya kolagen ya. Nah, sumber alami kolagen itu dari mana? Yang pertama itu paling banyak biasanya di tulang dan kulit hewan. Makanya biasanya sumber-sumber kolagen yang diolah itu dia bersumber dari ini hewani semua. Kolagen ini unsur hewani ya Bapak Ibu, tidak ada kolagen unsur nabati, ya. Kolagen dari tumbuhan tidak ada, ya. Selalu sayuran hijau, buah sitrus dan bawang putih itu bagaimana? Dia bukan kolagen secara langsung, tetapi dia sumber tidak langsung. Artinya dia adalah bahan baku penting yang dipakai tubuh kita untuk memproduksi kolagen di tubuh, ya. Sayuran yang warnanya hijau, buah kategori sitrus. Kategori sitrus ini tahu ya Bapak Ibu. Kategori sitrus itu buah-buah yang kecut seperti misalnya jeruk nipis ya, lemon, jeruk nipis, belimbing wuluh dan sejenisnya. Ya, itu kategori sitrus. Ya. Biasanya vitamin C-nya tinggi. Nah, ini sumber kolagen tidak. Jadi kalau ada termasuk spirulina dan kelor itu juga bisa jadi sumber kolagen tidak langsung. Mensupport tubuh kita itu memproduksi kolagen. Kalau mau yang langsung yaitu di tulang dan kulit hewan. Di kulit itu banyak. Makanya sebenarnya kikil kemudian ceker itu sebenarnya kolagennya tinggi Bapak Ibu. Ya.
Cuman kalau sudah kita nih umurnya sudah lanjut, hati-hatinya kenapa? Karena di situ tidak hanya ada kolagen, tetapi juga ada kolesterol dan yang lainnya. Ada zat besi tinggi yang bisa menimbulkan asam urat, gitu ya. Nah, jadi hati-hatinya sebenarnya di situ. Tapi kalau yang masih muda, banyak-banyak makan kulit-kulit seperti itu sebenarnya bagus juga, ya, karena itu sumber kolagen tinggi. Nah, terus serat, serat penting untuk penyerapan nutrisi dan detok pencernaan, ya. Sumber alaminya apa? Kalau superfood yang sekarang paling bagus yang saya pahami untuk sumber serat itu adalah chia seed ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau chia seed ini Bapak Ibu cari sendiri aja lah. Chia seed bentuknya seperti selasih dia. Nah, buah tinggi serat seperti jambu, biji dan pisang ya. Kalau dia nanti dikonsumsi dengan segar, maka dia menjadi sumber enzim juga dan kemudian sayur-sayuran. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tadi mau diet, pengen kenyang tapi tidak gendut, tidak gemuk, tidak naik berat badan, seratnya aja dibanyakin. Karena serat ini ibaratnya kayak spon, kayak ini ya. Begitu masuk tubuh, besok dia udah keluar semua. Kita cuma pengen efek kenyangnya sesaat kan? Ya. Nah, probiotik ini mengoptimalkan pencernaan dan bantuan bagi imunitas. Dia juga bisa jadi sumber enzim, ya hasil fermentasinya itu ya. Oke, tetapi sekali lagi catatannya jangan dipanaskan dan jangan berlebihan, ya. Kalau berlebihan nanti malah bisa diare. Oke, nah ini sedikit ya Bapak Ibu, pesan sponsor ya. Oke, kalau kami di Alifa itu kita punya namanya Spirulina Plus. Kandungan utamanya adalah ini ya, spirulina jelas. Tapi dia juga diperkaya dengan kelor, sambiloto dan daun mengkudu. Konsepnya adalah kombinasi 80 superfood dan 20% itu jamu tradisional. Ya. Jadi lebih dominan ke superfoodnya. Kenapa? Karena dia sebagai ini booster imun dan optimalisasi self healing juga untuk antioksidan. Ya, saya rasa kalau untuk manfaat spirulina, Bapak Ibu nanti cari aja sendiri ya, atau nanti besok bisa dibaca lagi ini. Karena waktu kita terbatas, saya lewatin aja ya bagi ini ya. Untuk kelor juga saya rasa Bapak Ibu sudah banyak yang paham, atau nanti bisa dipelajari lagi. Kelor kalau di luar negeri kan disebut apa Bapak Ibu? Miracle leaf ya. Daun kelor itu miracle leaf. Disebut daun ajaib ya. Kenapa? Karena termasuk paling lengkap nutrisinya ya. Dan juga termasuk tinggi, paling tinggi ya. Oke, daun mengkudu nanti ini kita lewatkan saja. Ya, ini kandungan-kandungannya. Oke, ini testimoni nanti Bapak Ibu bisa pelajari aja, besok kita kasih. Nah, ini saya mau ajak bahas sedikit tentang urban farming ya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang tertarik menerapkan ini, mungkin kalau yang masih punya sedikit waktu luang bisa menerapkan konsep ini. Ya, tidak harus mengolah lahan yang luas. Bahkan kalau tidak punya lahan pun Bapak Ibu masih bisa mengupayakan dengan sistem misalnya tempel di dinding seperti ini. Ini saya mencoba dulu di ini sejarahnya markas Alifa yang pertama ya. Ini pakai paralon Bapak Ibu. Satu talang itu ya, talang PVC ya. Talang PVC itu satu talang aja saya bentangkan kayak gini tempel di dinding, tanam pegagan. Begitu ini sudah tanam tumbuh, itu untuk konsumsi keluarga, terutama apalagi kalau sendirian. Ini sudah unlimited tidak habis-habis Bapak Ibu. Ya, sudah unlimited tidak habis-habis. Nah, ini di bawahnya ini saya di pinggir ya kalau di sana ini waktu tinggal di Riau ya. Ini di bawahnya di pinggir itu saya tanam bayam Brazil. Panjangnya paling cuma 6 meter, tapi begitu ini sudah tumbuh bagus, hampir setiap hari sayur tidak usah beli, lalapan tidak usah beli, sumber enzim. Bayam Brazil itu gampang sekali ya Bapak Ibu nanamnya. Ya, tinggal petik, tancap, tumbuh. Nah, kayak gini aja kita sudah bisa punya sumber makanan dan sumber herbal dan sumber antioksidan
sendiri unlimited, ya. Tidak ada lagi alasan. Nah, nanti tekniknya ini tidak dilubangi ya Bapak Ibu, tidak dilubang di bawah. Di dalam. Jadi air itu tidak turun, maka nyiramnya bisa jarang-jarang. Nah, ini saya bikin microgreen ya. Microgreen itu apa? Microgreen itu sayuran mikro. Dia benih biji-bijian itu ditanam hanya tempo 1 minggu maksimal 2 minggu itu sudah dipanen Bapak Ibu. Ya, jadi masih kecambah daun 2 maksimal daun 4 itu sudah dipanen. Kelebihan microgreen apa? Microgreen ini enzim dan antioksidannya 20 kali lebih tinggi dengan jumlah yang sama daripada sayuran yang dipanen dalam usia besar, dewasa. Maksudnya kalau kayak bayam itu kan biasanya 4 minggu ya, 2 minggu sampai 1 bulan ya, 1 bulan sampai 1,5 bulan. Tapi kalau dia 1 minggu sudah dipanen itu 20 kali lipat katanya lebih tinggi, ya enzim dan antioksidannya, ya dengan catatan dimakan tanpa dimasak, ya. Makanya toge itu sebenarnya bagusnya itu mentah Bapak Ibu, ya jangan dimasak, jangan digoreng, jangan dicemplungin di ini. Enzimnya tinggi sekali, ya. Nah ini dengan misalnya dengan apa ini ya, keranjang buah disusun seperti ini, taruh di teras, susun 7 aja, maka nanti setelah 1 minggu setiap hari kita bisa panen 1 sumber enzim. Ini namanya teknik nanam microgreen. Ya, kayak gini aja nggak perlu luas-luas. Ya. Nah, juga kita bisa sistem rak susun dengan sistem semi hidroponik. Semi hidroponik berarti ada penahan airnya. Ya, ada penahan airnya. Nanti bisa dengan pakai galon dianu. Nah, sekarang itu kalau di Jawa terutama dan di kota-kota besar lagi populer namanya galon ponik ya. Galon ponik. Jadi nanamnya pakai galon, paling banyak di sini ya kalau kita sebut merek nggak apa-apa lah ya, terlalu ini mereknya sudah terkenal banget soalnya. Le Mineral ya Bapak Ibu. Jadi Le Mineral ini dengan sistem dibalik atau seperti ini sama, lubangnya tidak di bawah tapi di samping atau tanpa lubang. 1 galon gini, ini bisa nanam setara 1 ikat bayam. Bapak Ibu tanam di sekeliling rumah 10, nanti setelah seminggu tiap hari panen bayam. Bisa tanam cabai dan lain segala macamnya. Ya. Nah, jadi kalau memungkinkan, usahakanlah. Ini kalau model seperti ini kan tidak harus disiram setiap hari ya. Siramnya bisa seminggu sekali. Ada yang teknik tertentu bisa 2 minggu. Ya. Jadi makanya saya sarankan Bapak Ibu kalau punya pekarangan sedikit atau ada ruang yang bisa untuk menanam ya Bapak Ibu. Ada beberapa tanaman yang saya rekomendasikan. Pertama kalau bisa sedapat mungkin kelor itu nomor 1 Bapak Ibu. Ya, kelor itu kalau bisa ditanam. Itu sayuran paling baik adalah kelor. Ya. Nomor 2 itu pegagan Bapak Ibu. Bapak Ibu pegagan tahu? Pegagan. Nah, pegagan ini tadi yang saya tanam di dinding ini ya. Nah, ini pegagan nih. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, pegagan juga bisa pakai teknik di itu Bapak Ibu. Cuman pakai baskom besar, kalau pegagan air ya, pakai baskom besar tanpa dilubangi di bawahnya. Baskom yang untuk cuci baju itu loh biasanya, baskom yang gede itu. Isi tanah, tapi tanpa dilubangi bawahnya, tanam di situ. Kalau dia sudah penuh Bapak Ibu 1 baskom itu, biar nanamnya cuma muter-muter di situ aja. Jadi dia nggak kemana-mana. Bapak Ibu sudah punya sumber antioksidan, sumber nutrisi untuk otak, itu unlimited seumur hidup. Dengan catatan kalau kering ya disiram gitu ya. Tapi nyiramnya nanti bisa 2 minggu sekali. Ya. Jadi penting sekali pegagan. Nah, kelor dan pegagan kalau Bapak Ibu belum tahu, ini adalah kombinasi duet maut paling bagus, paling ideal untuk yang biasanya orang pakai untuk pemulihan stroke. Ya. Pemulihan stroke. Kalau pemulihan saja bisa, berarti mencegah stroke lebih bisa lagi. Ya, ini tanaman yang paling saya rekomendasikan.
Nah, kalau untuk sayuran itu ada alternatif bayam Brazil, ya. Nah, untuk yang spesifik untuk keluhan kesehatan, Bapak Ibu, itu saya sarankan Bapak Ibu tanam daun Afrika atau ada orang bilang namanya sambung nyawa. Ini nanamnya paling mudah ini, tanaman-tanaman ini yang saya rekomendasikan dan tapi khasiatnya paling bagus. Ya, daun Afrika ini dia cuma ditanam seperti singkong, ditancepin dia sudah tumbuh, ya. Dia sudah tumbuh. Daun Afrika sangat bermanfaat untuk kolesterol, diabetes, gula darah, kemudian menurunkan hipertensi dan asam urat, ya. Bapak Ibu tanam satu saja di pojokan rumah, ketika dia sudah besar setinggi kayak singkong itu, sudah deh sehari cuman makan 2 lembar untuk jaga kesehatan. Unlimited Bapak Ibu sudah tidak ketergantungan herbal dan obat-obatan yang lain, insya Allah ya, insya Allah. Ya, cuman satu pohon aja tanam di pojokan, itu sudah bagus. Ya, nanti 1 kelor di pojok lainnya daun Afrika. Ini paling saya rekomendasikan ya. Nah, kalau bisa lagi nanti bisa Bapak Ibu pilihannya tomat. Tomat untuk apa? Tomat itu yang paling dia juga sebagai suplai sumber produksi kolagen. Tetapi tomat ini bagus untuk mencegah inflamasi. Kalau laki-laki itu prostat ya. Yang paling bahaya kan di laki-laki itu kanker prostat. Ya. Dan yang lain-lain. Nah, tapi tomatnya ini bisa segar, bisa kemudian dimasak ya. Maka Bapak Ibu kalau bisa tanamlah tomat di rumah. Tinggi sekali manfaatnya ini. Ya, yang lain bebas. Ya, ini urutannya kalau saya sih dari atas. Bisa kelor dulu, kemudian pegagan, bayam Brazil, daun Afrika, yang bawah-bawah ini opsional saja. Ya. Singkong itu sumber vitamin K yang termasuk paling tinggi, vitamin K, daun singkong. Dan belum lama ini juga lagi populer ya, lagi ngetren daun singkong dipakai untuk merebus daging katanya jadi non kolesterol. Ya, nebus dagingnya pakai daun singkong. Nah, ini bentar lagi kan kita kurban ya Bapak Ibu. Bisa dicoba. Nah, kemudian ada kemangi ya, kemangi atau basil. Itu bagus sekali nanti untuk selain sumber enzim, antioksidan dan segala macam, itu nanti untuk pencegah atau pengobat hipertensi ya, kemangi itu. Oke, ini saya lihat ininya ya. Nah, ini kelor. Kalau mungkin yang belum tahu kelor, ini pegagan ya, ini pegagan. Ini bayam Brazil. Oke, daun Afrika itu yang ini daun Afrika nih. Ini daun Afrika. Ya, saya rasa sebenarnya di mana-mana sekarang sudah banyak kayaknya daun Afrika itu. Sudah banyak orang nanam, cuman di pinggir jalan itu kadang saya suka tidak sengaja jumpa aja gitu. Tapi sepertinya orang tidak tahu kalau daun Afrika ini khasiatnya luar biasa. Nanamnya mudah, memang rasanya agak pahit-pahit ya Bapak Ibu. Nah, ini sambung nyawa, sambung nyawa. Daun Afrika juga sering orang salah bilang sambung nyawa. Ya, tapi sambung nyawa yang asli dia tidak pahit, daunnya sedikit berbulu, tumbuhnya tidak tinggi. Nanamnya juga gampang, cuman dipetil, ditancepin. Ya. Nah, kalau saya di rumah orang tua saya itu saya koleksi semuanya ya. Nah, ini tomat cherry. Tomat cherry kelebihannya adalah dilalap enak. Ya, dimasak juga bisa. Ya. Ini kalau Bapak Ibu pengen produksi sendiri sumber makanannya supaya tidak ketergantungan obat atau herbal ini ya, pabrikan seperti itu kan. Nah, seperti ini. Terus kalau berolahraga itu apa manfaatnya Bapak Ibu? Pertama ya standar ya, menjaga kebugaran serta meningkatkan tenaga dan stamina. Ya. Yang kedua menguatkan serta memperpanjang usia pakai jantung dan paru-paru. Ya. Yang ketiga mengoptimalkan metabolisme dan lain-lain. Nah, yang penting ini nih, ya. Yang penting kalau saya itu adalah yang nomor 2 terakhir. Ya, terutama buat emak-emak nih ya. Bapak dan Ibu yang rajin berolahraga, saya yakin sekali deh akan menghemat biaya perawatan kesehatan dan kecantikan. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya.
Ya, anggaran untuk kesehatan dan kecantikan itu apa? Karena orang berolahraga, kecantikannya itu terpancar dari dalam, ya. Kenapa? Karena aliran darahnya itu maksimal sampai ke kulit. Kolagen yang dikonsumsi itu tersalurkan ke kulit, sampai ke kulit. Jadi nggak usah terlalu banyak dempul lagi ya Bapak Ibu. Tidak usah terlalu banyak make up yang lain. Cukup simpel-simpel aja itu sudah terpancar, itu sudah sangat wow gitu ya. Kesehatan juga. Nah, dan pentingnya lagi setiap pagi berolahraga itu aktivitasnya beda, semangatnya beda. Ya makanya usahakanlah setiap pagi itu minimal 15 menit berolahraga. Sampai keluar keringat sedikit aja Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu kerja, aktivitas, apapun sekolah, kemudian kuliah dan seperti itu pasti akan lebih semangat dan lebih beda lah pokoknya. Ya. Nah, saya mau lihatkan satu video ya Bapak Ibu. Coba sebentar. Mudah-mudahan bisa disetel ini. Oke, ini yang versi yang saya belum edit ya. Bismillah. Bisa. Oke, kita coba langsung di YouTube. Ada buat video ini. Bapak Ibu pernah lihat video ini belum ya? Oke. Di sana kedengaran nggak suaranya Bapak Ibu? Oke. Ini ada seorang nenek-nenek. Ini namanya Mary Davi. Ya, Mary Davi. Ya. Usianya sekarang kurang lebih 71 atau 72 tahun Bapak Ibu. Ya ini video diambil mungkin dulu saya screen sekitar 2 tahunan yang lalu. Usianya sekitar 70 saat itu. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan umur 70 tahun, badannya masih segar bugar, bisa fitness, bisa angkat berat dan seperti itu. Coba bandingkan dengan orang-orang usia 70 tahun di sekitar kita. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Beda banget ya. Nah, beda banget dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa bisa seperti ini? Ya ini karena dia selalu dirawat, pertama asupannya, yang kedua itu olahraganya itu memang rajin dari muda. Maka mumpung belum terlalu tua, Bapak Ibu, rajin-rajin olahraga supaya nanti ketika tua itu kita masih segar bugar ya badannya. Dan ternyata potensinya 70 tahun masih bisa seperti ini, ya. Usia 70 tahun kan masih bisa seperti ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu, ini kembali lagi. Jadi kesimpulannya hari ini, apa lifestyle yang direkomendasikan supaya kita di zaman sekarang itu tidak atau bisa menjaga kesehatan kita dengan baik, ya. Yang pertama kesimpulannya dari semua yang uraian yang kita sampaikan tadi, itu sumber makanannya itu harus bersih dan sehat. Jadi pastikan selalu sumber makanan kita itu sumber makanan yang bersih dan sehat, ya. Sedapat mungkin kalau bisa organik. Kalau tidak bisa seluruhnya organik, maka parsial saja tidak apa-apa. Nah, yang kedua, gunakan produk keseharian yang berkualitas dan aman bagi kesehatan. Makanya sekarang memang plastik itu harus diminimalisir Bapak Ibu ya. Salah satu kenapa penyebab kita banyak mengkonsumsi timbal dan mikroplastik itu adalah dia larut dari kemasan-kemasan makanan harian kita. Botol plastik ya, makanan dari plastik, alat masak dan alat makan. Nah, yang ketiga itu rajin berolahraga dan detox serta punya pola hidup dan sehat. Ingat Bapak Ibu, sekarang itu detox sudah jadi kebutuhan pokok ya.
Detok itu sudah jadi kebutuhan pokok, maka rajin-rajinlah detok. Baik itu secara langsung lewat makanan atau dengan terapi detok, misalnya bekam gitu ya. Misalnya bekam. Kalau saya sarankan, bekam itu rutin sebulan sekali. Bekam rutin sebulan sekali, lalu nanti ini apa namanya? 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan sekali donor darah. Supaya apa? Kita mendetok mikroplastik itu tadi. Karena mikroplastik itu nggak ada obatnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkan mikroplastik yang di tubuh kita yang tidak bisa didetok alami tubuh adalah dengan kita detok sendiri melalui bekam dan donor darah. Ya. Lalu rutin konsumsi superfood yang mengandung antioksidan dan gizi tinggi. Ya, dan yang kelima, jangan lupa kita harus sering cek indikator kesehatan itu secara rutin dan berkala. Ya, jangan takut untuk cek kesehatan berkala ya Bapak Ibu. Ya, jadi bukan untuk kita biar stres, tapi untuk antisipasi. Termasuk Anda yang pengen boleh kita maniak, bukan maniak ya, istilahnya itu senang banget pakai herbal. Pokoknya kalau berobat apapun sakitnya herbal nggak apa-apa. Tapi yang sering kali kesalahan orang herbal itu adalah mengabaikan cek indikator kesehatan. Sehingga parameter dia berobat atau terapi itu tidak terkontrol, ya, tidak tahu apakah berhasil atau tidak, apakah perlu ditingkatkan atau tidak, karena takut cek. Hanya berdasarkan perasaannya saja. Padahal perasaan itu sangat-sangat sering salah ya Bapak Ibu. Ya, perasaan itu sangat-sangat sering salah gitu. Apalagi tentang kaitannya kesehatan. Ya, memang ada konsep yang penting happy, imun tinggi. Benar, yang penting happy, imunnya tinggi, sehat. Tetapi ingat, Anda tidak immortal. Ya, Anda tidak immortal, tetap akan ada limitnya. Dan saya sudah banyak lihat orang-orang yang prinsip seperti itu, ujung-ujungnya stroke. Ya, ujung-ujungnya serangan jantung. Seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu, insya Allah, jadi ini untuk tahap pertama. Kita bahas tentang wawasan dulu ya, tentang wawasan healthy lifestyle supaya hidup kita semakin sehat dan berkualitas ya. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang kalau mau ada didiskusikan, silakan didiskusikan. Untuk materi hari ini kita pemanasan sampai di sini dulu saja. Dan jangan lupa untuk besok hadir itu kita materi yang paling pokoknya sebenarnya malah ada di besok untuk klasifikasi penyakit, menemukan solusinya, dan kita nanti belajar sedikit tentang terapi sederhana apa yang bisa kita lakukan di rumah. Baik, mungkin Pak Yon apa bisa di copy? Silahkan Pak Yon untuk dipandu oleh tanya jawab mungkin. Oke, terima kasih untuk Pak Bayu ya untuk pada kesempatan malam hari ini tentunya bukan hanya sekedar ilmu saja tetapi menjadi awal yang baik kita dalam hal gaya hidup sehat ya. Nah, seperti itu. Tapi sebelumnya ini sebelum kita akhiri tentunya mungkin ada yang ditanyakan dari peserta ya, Bapak Ibu peserta silakan kalau ditanyakan boleh. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Open mic kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa untuk atau diketik mungkin di chat juga boleh. Oh, ini ada oke sebentar. Ternyata di chat sudah ada yang tanya ya. 2018 oh tadi sudah ya. Wudhu dulu aja Pak, insya Allah bisa terkondisi. Ya, alhamdulillah selalu wudhu saya belum batal dari tadi ya, dari Isya tadi ya. Oke, kalau Fasdu gimana? Ini pertanyaan agak sensitif ya. Gini, terus terang saya itu termasuk yang tidak merekomendasikan Fasdu ya. Walaupun mungkin bisa jadi alternatif terakhir ya Bapak Ibu, tetapi Fasdu itu memang tingkat resikonya agak tinggi. Ya, tingkat resikonya agak tinggi. Dan
banyak efek-efek fasdu lanjutan itu yang orang itu tidak sadar. Eh, Kemarin baru hari kemarin ya saya kumpul dengan teman-teman ini ya PTNI itu kita bahas tentang itu. Dulu kami juga saya waktu masih di PBI dulu juga kita itu sama Dokter Zailul Akbar juga kan diwanti-wanti jangan jangan praktek fasdu katanya gitu. Walaupun teman-teman banyak yang praktek fasdu. Jadi fasdu itu kan mengeluarkan darah jumlahnya cukup banyak. Itu kalau tidak di aspek-aspek ininya, aspek-aspek indikator keamanannya itu benar-benar detail, itu benar-benar riskan Bapak Ibu. Ya, karena gini, kadang orang nggak sadar sering fasdu, makin lama justru makin lemas, makin lemas, makin lemas. Ngapa? Kurang nutrisi. Ada itu. Kemarin juga saya dapat info ada yang akhirnya sampai meninggal tidak lama setelah fasdu dan dia sudah rutin melakukan fasdu. Ya, jadi kalau memang terpaksa jadikanlah alternatif paling terakhir saja. Selagi bisa donor darah, Bapak Ibu donor darah saja ya. Donor aja deh. Lebih aman dan juga lebih bermanfaat ya. Kadang satu kantong darah kita itu bisa jadi menjadi wasilah penyelamat atau memperpanjang usia seseorang gitu ya. Ya, nah, insya Allah gitu betul. Jadi bekam saja. Tadi kalau saya seharinya pokoknya setiap 2 kali bekam 1 kali donor kalau bisa ya. 2 kali bekam 1 kali donor dengan catatannya 1 bulan maksimal 2 bulan sekali. Ya, jadi gitu. Herbal yang direkomendasikan apa saja? Tadi sudah sepertinya ya. Kalau herbal Bapak Ibu, kalau herbal dapur itu kita besok ada pembahasannya. Herbal dapur yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai keluhan kesehatan, besok kita bahas. Ya, besok kita bahas. Kalau herbal yang untuk ditanam di rumah, saya sarankan itu tadi, 3 ya Bapak Ibu tadi. Nomor 1 adalah kelor, nomor 2 pegagan, nomor 3 daun Afrika. Dah 3 itu aja. Nanamnya mudah, gampang, produksinya cepat, khasiatnya luar biasa. Ya, itu untuk P3K, untuk keluhan-keluhan yang paling umum. Ya, tadi kalau bisa tanam tomat. Tomat itu apa? Tomat itu sumber likopen termasuk yang paling tinggi. Dan tomat ketika direbus, likopannya naik berkali-kali lipat. Bagus untuk orang dengan masalah prostat dan masalah pembengkakan lainnya. Ya, jadi kalau bisa memang, tapi kalau tomat memang perawatannya agak khusus, beda ya. Beda dengan yang 3 tadi. Kalau kelor sama daun Afrika tidak perlu banyak dirawat, ya. Jadi kalau herbal itu saja. Nah, untuk herbal lebih detail besok kita bahas tentang bagaimana menentukan herbal dan nutrisi atau berdasarkan keluhan penyakit, itu materi besok, ya. Materi ini di lifestyle dulu. Oke, mungkin silakan ada yang lain. Oke, boleh langsung nyalakan mic-nya atau Bapak Ibu ini boleh ketik di kolom chat saja. Pak Yon, Silakan suara Bapak saya Ibu. masih. Masih kedengaran ya. Bapak Ibu Oh, silakan kalau ada yang pertanyaan, ditanyakan silakan langsung, tanyakan boleh deh langsung kalau mau bisa. tanya tentang terapi dan herbal langsung tidak masalah. Tapi kalau misalnya spesifik ke ini ya, ke masalah keluhannya apa? Kalau umum tadi saya sudah jelaskan ya, kalau yang umum. Oke, kalau yang spesifik ke keluhan nanti Bapak Ibu silakan ini. Silakan disebutkan nanti. Oke. Kalau memang sudah dirasa cukup, Bapak Ibu, ini karena sudah sesuai jadwal jam 21.35, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelum nanti saya kembalikan ditutup sama Pak Yon. Itu saya ingatkan lagi untuk besok ya Bapak Ibu. Nanti saya juga coba untuk perbaiki lagi ini koneksinya di mana. Saya rasa sepertinya bukan masalah sinyal ini ya. Mungkin masalah perangkat atau masalah lain. Nanti kita akan coba lebih bagus lagi. Dan nanti kalau memang ini rekamannya berjalan ya Bapak Ibu, karena ini kita pertama kali juga mengoperasikan Zoom meeting sebagai admin ya.
Jadi nanti kalau rekamannya berjalan kita akan share, tapi nanti kalau tidak berjalan ya mohon maaf, nanti saya share materi slide-nya saja ya. Saya share materi slide-nya saja dan besok saya jelaskan bagaimana cara mengaksesnya. Oke. Begitu, sepertinya tidak cukup ya Pak Yon ya, sudah jam 21.36, sudah malam, yang Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ini sudah larut sekali berarti ya. Jadi dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan juga mungkin tadi masalah teknis. Ya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.